Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Akhwat sekalian, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita pada daurah muslimah yang keempat ini di hari yang kedua, di mana kita masih akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fikih taharah bagi seorang wanita muslimah. Naam. Dan taharah ya bagi wanita muslimah yang akan kita bahas kali ini, apa yang berkaitan dengan darah yang keluar dari seorang wanita muslimah. Nah, darah yang keluar dari seorang wanita muslimah itu, atau lebih spesifiknya darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita, itu ada 3 jenis darah ya. Ada 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Darah yang pertama itu adalah damul haid, darah haid atau darah menstruasi. Dan darah haid ini adalah darah yang dialami oleh keumuman kaum wanita. Darah yang kedua adalah damun nifas. Dia adalah darah nifas yang dialami oleh wanita yang melahirkannya. Kemudian darah yang ketiga adalah damul istihadah, darah istihadah atau darah penyakit yang menimpa seorang wanita pada rahimnya atau yang selainnya, sehingga ada penyakit pada organ kemaluannya misalnya, sehingga mengeluarkan darah istihadah. Atau mungkin ada urat yang terputus atau yang semisalnya, sehingga dia mengeluarkan darah istihadah melalui kemaluannya. Dan ini tentunya tidak dialami oleh seluruh wanita, tapi beberapa wanita mengalami darah istihadah ini. Jadi ini 3 jenis darah yang keluar dari kemaluan wanita yang penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Iya. Kenapa? Karena darah-darah ini berkaitan dengan kesucian wanita, berkaitan dengan taharah. Iya, yang nantinya akan berkaitan dengan kewajiban sholat. Ya, oleh karena itu, karena darah ini adalah darah yang dialami oleh kaum wanita, atau keluarnya darah ini adalah keluar darah yang dialami oleh kaum wanita, ini setiap wanita muslimah wajib mengetahui hukum-hukum seputar 3 jenis darah ini. Baik, kita masuk pada jenis darah yang pertama, yaitu damul haid, darah haid atau menstruasi. Ya.
Apa itu darah haid? Disebutkan definisinya oleh sebahagian ulama. Damul haid huwa damul aswad, al-karihatur raihah alladhi yajri minal mar'ati min mawdi'in makhsusin fi awqatin ma'lumatin. Darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam, berbau tidak sedap, yang keluar dari seorang wanita dari tempat yang khusus di waktu-waktu yang dimaklumi. Baik. Apa yang disebutkan di sini? Dia adalah darah berwarna hitam. Ya, itu termasuk ciri darah haid ya. Berbau kurang sedap, yakni tidak sama dengan bau darah segar ya, yang keumuman darah yang mengalir di tubuh kita. Dia baunya kurang sedap. Keluar dari seorang wanita. Iya. Karena darah haid itu tidak ada yang keluar dari seorang laki-laki. Ini adalah kekhususan bagi seorang wanita. Min maudhi'in makhsus, dari tempat yang khusus, yakni dari rahim wanita. Ya, dia adalah darah yang keluar dari rahim wanita melalui kemaluannya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Mulakhas Al-Fiqhi bahwa darah ini adalah darah tabiat yang dialami oleh anak cucu Adam, yang mana dia bersumber dari rahim, gitu ya. Dia bersumber dari rahim. Ini nanti yang membedakan dengan darah istihadah. Ya, karena darah istihadah itu tidak bersumber dari rahim. Kalau darah haid dan darah nifas nanti itu sumbernya itu dari rahim seorang wanita. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa darah itu disebabkan karena sel telur yang ada di dalam rahim wanita itu tidak terbuahi. Ya, sehingga ketika sudah sampai masa kadaluarsanya begitu ya. Ya, dia sudah expire seandainya obat, maka dia akan keluar berupa darah. Ya, dia akan keluar berupa darah dan itulah darah haid. Ya, jadi keluarnya dari tempat yang khusus, yakni dari rahim wanita. Kemudian dia keluarnya fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang dimaklumi, yang ditentukan. Ya. Karena keluarnya darah haid bagi keumuman wanita itu keluar sekali dalam sebulannya. Dia keluarnya sekali dalam sebulan dan waktunya dimaklumi oleh kaum wanita tersebut. Iya. Dan itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap wanita-wanita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, ketika Aisyah ikut kepada Nabi melakukan hajjatul wada' dan Aisyah mengalami menstruasi ketika itu, beliau menangis karena otomatis tidak bisa melakukan amalan-amalan haji. Ketika Nabi melihat Aisyah itu menangis, Nabi bertanya, "Anafisti, kamu itu haid?" Kata Aisyah, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sungguh ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk anak cucu Adam. Untuk anak wanita, ya anak-anak
cucu wanita dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian hukum berikutnya yang harus difahami berkaitan dengan darah haid ini adalah tidak ada batasan berapa waktu paling cepat wanita itu berhenti haid dan berapa waktu paling lama dia berhenti haid. Namun ya patokannya itu kembali kepada adat, ya kebiasaannya. Ya, kalau dia misalnya dia biasanya itu haid selama 5 hari, maka itu adalah adat kebiasaannya. Ya, dan wanita tentunya berbeda-beda dalam masalah ini. Ada yang haidnya masanya 5 hari, ada 10 hari, ada 7 hari. Ya. Walaupun kebanyakannya itu disebutkan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya, wanita itu kebanyakannya haid, keumuman wanita haid itu 7 atau 8 hari, ya. 6 atau 7 hari. Itu keumuman wanita mengalami haid. Sehingga tidak ada penetapan berapa waktu wanita itu haid. Ya, dan ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, wa ammal ladzina yaquluna aktsarul haid 15 kama yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa yaquluna aqalluhu yawm kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad aw la hadda lahu kama yaquluhu Malik. Ya. Fahum yaquluna lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi fi hadha syai'. Wal marji'u fi dzalika ila al-'adah kama qulna wallahu a'lam. Kata Syekhul Islam, adapun orang yang berpendapat bahwa haid paling lama seorang wanita itu 15 hari sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan orang-orang yang mengatakan bahwa haid paling cepat, ya paling cepatnya wanita itu berhenti haid itu 1 hari. Naam, sebagaimana ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, atau yang mengatakan tidak ada ketentuannya seperti pendapat Imam Malik, mereka ini berdalilkan dengan sesuatu yang tidak sabit, ya tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam. Tidak pula ada yang datang seperti itu dari para sahabat sedikit pun. Maka yang menjadi patokan pada perkara tersebut kembali kepada adat kebiasaan wanita. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kata beliau, wallahu a'lam. Jadi setiap wanita itu wajib memperhatikan masa haidnya, ya, yang merupakan adat kebiasaannya. Biasanya dia haid berapa hari, dan biasanya tetap waktunya di awal bulan berapa hari, ada yang di pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan, ya, dan dia harus memahami itu, ya, dan menghafalkan adat kebiasaan dia mengalami haid, ya. Nah, sekarang bagaimana seorang wanita itu bisa mengetahui bahwa dia sudah mengalami haid dan dia sudah berhenti haid? Ya. Yang pertama, wanita itu dihukumi mengalami haid itu ketika keluarnya darah, yang mana dia adalah darah haid. Ya. Dia keluar di masa kebiasaannya dia haid di situ. Naam. Dengan apa? Dengan memperhatikan ciri
ciri-ciri daripada darah haid itu sendiri. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya bahwasanya darah haid wanita itu cirinya dia adalah damun aswad sakhinun muntin. Dia adalah darah yang berwarna hitam, ya agak kehitaman ya, walaupun merah tapi dia merahnya ya sangat merah sehingga terlihat agak kehitaman. Ya, bukan juga ini maksud di sini darahnya hitam, ya hitam pekat seperti kopi. Tapi dia adalah darah yang merah tapi kehitaman begitu. Ya, mengarah ke warna hitam. Sakhinun, kental. Ya, dia tidak encer seperti keumuman darah yang lainnya. Dia darahnya kental, kemudian muntinun, berbau busuk. Ya. Keumuman wanita yang haid itu ciri darahnya yang keluar seperti ini. Walaupun ada juga wanita yang haid itu ciri darahnya tidak seperti ini, seperti darah pada keumumannya. Tapi ya keumuman wanita itu darah haidnya kondisinya seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kapan wanita itu telah mengeluarkan darah dari kemaluannya dengan ciri darah seperti ini, hitam, naam, kental, kemudian berbau busuk, berarti dia sudah dianggap mengalami haid ketika itu. Kemudian, kapan dianggap wanita itu atau dihukumi selesai dari masa haidnya? Iya. Baik. Yang pertama, wanita itu diketahui atau wanita itu diketahui bahwasanya dia telah selesai dari masa haidnya dengan dua ciri. Ya, dengan dua ciri. Ciri yang pertama adalah al-jufuf atau inqita'ud dam. Ketika darahnya sudah berhenti dan telah kering, maksudnya di sini kering, rongga kewanitaan wanita itu, bahagian dalam dari rongga kewanitaan, ya, dari wanita tersebut itu sudah kering dari darah, artinya tidak ada lagi darah di situ, baik berupa darah yang kental atau mungkin cuma bercak-bercak daripada darah, itu sudah tidak ada. Ya. Jadi wanita itu setelah berhenti darahnya mengalir, ya, apalagi dia sudah tahu ini waktunya saya berhenti haid biasanya, ya, maka diharuskan bagi wanita itu untuk memeriksa, ya, rongga dalam dari rongga kewanitaannya. Dengan cara apa? Disebutkan oleh para ulama, dengan cara, ya, meletakkan meletakkan pada kemaluannya semacam secarik kain putih atau mungkin tisu atau mungkin kapas, ya, yang berwarna putih, sehingga kemudian dia perhatikan kalau masih ada bercak daripada bercak darahnya, berarti dia belum suci. Ya, tapi kalau itu sudah kering, ya, artinya sudah tidak ada lagi bercak-bercak darah, maka dia sudah dianggap suci dari haidnya. Jelas ya? Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wanita itu dianggap suci dari haidnya ketika telah keluar darinya al-qussatul bayda. Ya, kata orang Arab al-qussatul bayda. Qussatul bayda itu adalah semacam air, ya, atau lendir yang keluar dari kewanitaan seorang wanita, yang mana lendir itu biasanya keluar dari rahim, ya, dan dia selalu ada pada sebahagian wanita setiap kali terputus darah haidnya. Setiap kali terputus dari darah haidnya, artinya ketika berhenti darahnya keluar, itu biasanya disusul dengan cairan atau lendir yang berwarna putih itu. Itu yang disebut dengan
al-qussatul bayda. Ya, cairan putih atau lendir putih yang keluar di akhir haidnya. Nah, kapan sudah terlihat itu, maka dia sudah dianggap apa? Sudah dianggap suci dari haidnya dan tidak perlu lagi memeriksa. Ya, tidak perlu lagi memeriksa rongga kewanitaannya. Tapi cukup dia berpatokan pada al-qussatul bayda itu kalau ada yang keluar. Ya, hanya tidak semua wanita mengalami itu, atau ya banyak dari kaum wanita tidak memperhatikan itu. Ya, keluarnya cairan putih tersebut. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Malik, na'am, dalam kitabnya Al-Muwatta. Walaupun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya oleh sebagian ulama, ya. Kaum wanita pernah datang kepada Aisyah, ya, bertanya tentang bertanya tentang bagaimana bisa seorang wanita bisa yakin kalau dia telah berhenti dari haidnya. Ya, maka Aisyah berkata, la ta'jalna hatta taraina al-qussat al-bayda. Ya. Kata Aisyah, jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat al-qussatul bayda itu keluar. Ya. Artinya jangan kalian terburu-buru untuk mandi bersih, ya, dari haid. Jangan kalian terburu-buru menghukumi diri kalian itu sudah suci dari haid sampai kalian mendapatkan ada al-qussatul bayda yang keluar itu. Baik. Maka ukhti fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah tanda, ya. Dua tanda ini, salah satu dari dua tanda ini bisa dijadikan patokan oleh kaum wanita, ya, untuk menetapkan bahwa masa haidnya itu sudah berakhir. Baik. Mungkin ada yang sebagian wanita yang mengalami, ya, bahwa setelah selesainya misalnya dari haidnya itu biasa ada keluar cairan lagi. Ya. Terkadang ada cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Ya, apakah dia kadang berwarna putih seperti nanah atau mungkin berwarna agak kekuningan. Ya. Bagaimana hukumnya itu? Apakah itu dianggap dia masih berada pada masa menstruasi atau tidak? Ya, jawabannya bahwa setelah dia suci dari haidnya dengan salah satu dari dua tanda yang disebutkan tadi, maka keluarnya na'am cairan putih atau kekuningan, ya, dari kemaluan wanita itu tidak lagi dianggap sebagai apa? Sebagai haid. Ya, bukan lagi dianggap darah haid. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an." Kami itu, yakni wanita-wanita di zaman Nabi, sama sekali tidak menganggap, ya, sama sekali tidak menganggap keluarnya al-qudrah dan as-sufrah. Al-qudrah itulah cairan putih seperti nanah. As-sufrah itu adalah cairan yang agak kekuningan. Ya, kami tidak menganggap itu sebagai haid ba'da tuhri. Setelah apa? Setelah kita suci dari haid. Ya, tidak lagi dianggap itu sebagai darah haid. Ya, jelas ya? Nah, baik, berikutnya, bagaimana misalnya seorang wanita itu dia haid dan ada kebiasaan haidnya
misalnya 5 hari ya, tapi ternyata berlanjut darah tersebut keluar, ya, melebihi dari adat kebiasaan dia haid, ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, contohnya misalnya ada wanita yang haid, kebiasaannya 6 hari, setiap bulan 6 hari. Tiba-tiba suatu ketika dia haid, sudah 6 hari masih keluar darah. Biasanya sudah 6 hari itu sudah suci. Tiba-tiba masih keluar darah terus, naam, sehingga menjadi 7 hari atau 8 hari, atau terus keluar sampai 10 hari misalnya. Maka apa yang dia lakukan? Naam. Maka kalau kondisinya seperti ini, ya, wanita tersebut harus memperhatikan darah yang keluar itu. Ya, kalau dia bisa membedakan, ya, dia bisa membedakan yang mana darah haid, mana yang bukan haid. Ya, darah haid itu berwarna hitam, naam, kental, kemudian dia berbau, ya. Dia perhatikan, kalau dia bisa membedakan darahnya, maka kalau yang keluar itu adalah ciri darah haid, maka dia anggap dirinya masih haid. Ya, berarti kebiasaannya berubah. Tapi kalau misalnya yang dia lihat itu adalah, yang keluar itu adalah darah, ya, selain daripada ciri darah haid, maka dia anggap dirinya sudah suci di hari ke-6 itu, yang merupakan kebiasaannya haid seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia anggap dirinya suci pada hari ke-6 misalnya, yang kebiasaan dia berhenti haid di situ. Itu kalau dia bisa membedakan antara darah haidnya dengan yang bukan darah haid. Nah, namun jamaah sekalian, ketika dia tidak mampu membedakan, ya, tidak punya tamyiz, dia tidak bisa membedakan, ya, darah yang keluar itu apakah darah haid atau bukan. Nah, karena sebahagian wanita mengalami seperti ini. Ya, darah haidnya itu encer, darah haidnya itu berwarna merah misalnya, darah haid wanita itu tidak terlalu berbau busuk. Ya, ada sebahagian yang mengalami seperti itu. Ya, tidak bisa dibedakan. Maka apa yang dia lakukan? Ya, disebutkan oleh para ulama, maka dia mengikuti, ya, mengikuti saja darah tersebut sampai selesai. Artinya dia anggap dirinya haid sampai, ya, berhentinya darah tersebut. Ya, begitu ya. Dianggap dirinya haid sampai berhentinya darah tersebut, baru dia mandi junub. Naam. Ya, itu disebutkan oleh sebahagian ulama. Namun, ya, sebahagian lagi menyebutkan bahwa kalau wanita itu punya adat kebiasaan yang akurat, ya, misalnya adat kebiasaannya itu haidnya berapa tadi? 6 hari, ya, selalu seperti itu. Tiba-tiba bertambah keluar darahnya di hari ke-7, ke-8, dan dia tidak bisa meyakini itu darah haid atau bukan, ya, maka sebagian ulama mengatakan wanita itu berpatokan pada adat kebiasaannya. Ya, karena dikatakan adat kebiasaan itu adalah, ya, tanda yang paling hebat, ya, tanda yang paling kuat dalam menentukan masa haid wanita itu. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa dia dalam kondisi seperti itu berpatokan pada masa berpatokan pada kebiasaan masa haidnya. Ya, misalnya dia biasanya haid 6 hari, ya, tiba-tiba hari ke-7 masih keluar darah, dia tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan, maka dia anggap dirinya suci di hari ke-6 karena itu kebiasaannya. Begitu ya? Ya, karena itu kebiasaannya. Dan ini yang benar insyaallah taala.
Ya, kalau dia tidak bisa membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan. Nah, baik. Kemudian hukum berikutnya yang penting untuk difaham di sini adalah wanita yang hamil. Bagaimana hukumnya kalau seorang wanita yang hamil mengeluarkan darah? Ya. Apakah dia dianggap haid atau bukan? Perlu dipahami ya bahwa keumuman wanita, ya, atau sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa keumuman wanita yang hamil itu tidak mengalami haid. Ya, kenapa? Karena sebabnya itu tadi ya, sel telur yang tidak terbuahi itu akan keluar ketika dia sudah tua. Itulah dia mengalami haid. Sementara wanita yang hamil, sel telur di dalam rahimnya itu terbuahi. Ya, sehingga keumuman wanita itu tidak haid selama dia hamil. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada wanita yang mengalami haid? Ya, mungkin saja dia punya dua sel telur mungkin ya. Ada yang terbuahi, ada yang tidak, wallahu a'lam. Yang jelas dia mengalami keluar darah di masa hamil tersebut. Ya, bagaimana hukumnya? Ini terjadi khilaf, terjadi silang pendapat, perselisihan panjang di kalangan para ulama kita dalam masalah ini. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil itu tidak haid, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, mereka para ulama, kebanyakan ulama ini berpendapat menguatkan pendapat mereka itu dengan dalil bahwa istibra'ur rahim, ya, dikosongkannya rahim wanita itu bagi wanita yang hamil itu dengan melahirkan anaknya. Ya, contoh misalnya seorang wanita bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil. Ya, maka dia tidak boleh menikah, ya, dengan lelaki yang lain kecuali jika jika dia sudah melahirkan. Itu namanya istibra'ur rahim, mengosongkan rahim dari benih sperma lelaki sebelumnya. Nah, maka katanya istibra'ur rahim itu ditandai dengan melahirkannya wanita tersebut. Berarti ya tidak ada hamil ketika wanita itu haid. Tidak ada haid ketika wanita itu hamil. Seperti itu. Karena tanda daripada istibra'ur rahim, kosongnya rahim wanita, kalau dia tidak hamil itu adalah haid, ya. Apakah 1 kali haid atau 3 kali haid. Seperti itu. Ya, berarti katanya wanita yang hamil itu tidak ada hukum haid padanya. Berarti kalau ada yang keluar darah, menurut kebanyakan jumhur ulama ya, kalau ada darah yang keluar ketika dia haid, maka itu bukan darah haid, tapi itu dianggap darah nifas. Faham? Walaupun sebahagian mereka dari kalangan para ulama, diantaranya Al-Imam Syafi'i, itu berpendapat bahwasanya seorang wanita yang hamil itu memungkinkan untuk haid, sehingga katanya dia lihat kalau darahnya itu ya ciri darah haid, maka dia anggap dirinya haid, ya, dia dihukumi haid ketika itu. Kalau tidak, katanya dia dianggap tidak haid. Baik, wallahu taala a'lam. Ya, mungkin yang benar di sini adalah pendapat kebanyakan ulama, ya, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita yang hamil itu tidak mengalami haid, sehingga ketika ada darah yang keluar di masa haid, di masa hamilnya, berarti itu adalah darah istihadah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kita masuk pada pembahasan apa saja yang diharamkan dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas, ya. Apa saja yang diharamkan dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Baik, yang pertama tentunya adalah sholat.
dilarang bagi wanita itu untuk menunaikan salat ketika dia haid. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Ya. Nabi mengatakan, bukankah wanita ketika dia haid dia tidak salat dan tidak puasa? Itu menunjukkan kurangnya agamanya. Ya, kelengkapan dari hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ma ra'aitu naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazini min ihdakunna. Saya tidak pernah melihat ada makhluk yang paling kurang akal dan agamanya, tapi dia mampu menaklukkan ya laki-laki yang kuat sekalipun selain daripada kalian, wahai kaum wanita. Nah, maka Nabi ditanya, ya, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agamanya? Ya, Nabi menjelaskan wanita itu dianggap kurang akalnya, ya, ditandai dengan apa? Persaksian, ya, satu orang laki-laki itu sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Kemudian kata Nabi, ya, dia dikatakan kurang agamanya. Kenapa? Kata beliau, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika wanita itu haid, dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Itu yang menunjukkan kurangnya agama wanita tersebut. Nah, kurangnya agama wanita tersebut. Baik. Ini dalil yang menunjukkan apa? Perkara yang dimaklumi ya di zaman Nabi dan para sahabatnya, bahwa wanita yang haid tidak salat, tidak puasa. Maka dari itu sepakat para ulama haram hukumnya wanita yang haid itu salat. Ya, bukan hanya tidak diterima salatnya kalau dia haid, tapi berdosa ketika dia salat, ketika dia haid kemudian menunaikan salat. Ya. Jadi seperti itu. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh melaksanakan salat selama dia haid. Ya, jadi dia tunggu sampai dia suci. Ya, dan wanita yang haid dan tidak boleh melakukan salat setelah dia suci itu tidak diwajibkan untuk apa? Untuk mengganti salat yang dia tinggalkan selama haid itu. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya, ya. Sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami itu di zaman Nabi diperintah oleh Nabi ya untuk mengganti puasa, tapi tidak diperintah untuk mengganti apa? Mengganti salat. Nah, kemudian berikutnya, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang perlu untuk difahami juga di sini adalah ya, ketika wanita itu sudah suci. Ketika wanita itu sudah suci. Ya. Nah, kemudian dia diwajibkan untuk menegakkan salat. Kan begitu ya, sudah suci, sudah harus salat. Nah, sekarang salat apa yang dilakukan? Apakah salat pada waktu di mana dia suci itu atau salat sebelumnya juga? Ya. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang wanita yang suci, yang suci misalnya di waktu sore. Ya kan tadi dia tinggalkan salat duhur dan asar. Jam 5 sore dia suci, sudah bersih, dan dia sudah mandi bersih. Apakah tetap diwajibkan untuk salat? Ya, salat asar misalnya. Dan bagaimana dengan salat duhurnya? Ya, di hari itu. Nah, jawabannya jamaah sekalian, bahwa wanita yang suci di waktu sore misalnya, maka wajib baginya untuk menegakkan salat duhur dan asar.
salat duhur dan asar. Demikian pula wanita yang suci misalnya di malam hari, di tengah malam, ya, maka dia harus menunaikan salat maghrib dan isya. Ya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, salat duhur itu waktunya sampai asar. Itu waktu ikhtiari namanya. Ya, atau sebelum kita lanjut, di sini saya mau menerangkan dulu bahwa waktu salat itu dibagi dua. Ada dua jenis waktu salat. Jadi semua waktu salat yang 5 itu ada dua waktunya, ada dua jenis waktunya. Yang pertama, ada yang namanya waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari itu adalah waktu wajibnya ditegakkan salat itu, ya, jika seorang tidak punya udzur. Nah, wajib menegakkan salat di situ. Yang mana itu waktu ikhtiari? Yaitu yang sudah kita ketahui bersama. Misalnya subuh, waktu ikhtiari, ya, itu sampai apa? Sampai terbitnya matahari, begitu ya? Sampai terbitnya matahari. Kemudian duhur, waktu ikhtiarinya itu adalah sampai apa namanya? Masuk waktu asar, begitu ya? Panjang suatu benda, panjang bayangan suatu benda sudah sama dengan panjang bendanya. Itu waktu ikhtiari, masuk asar. Ya. Kemudian waktu asar, waktu ikhtiarinya itu sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari menguning. Ya, sekitar jam 5 sore atau setengah 5, seperti itu ya. Matahari menguning. Kemudian waktu maghrib, waktu ikhtiarinya itu sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah, kan begitu ya? Yakni sampai masuk waktu isya. Kemudian isya, waktu ikhtiarinya itu sampai tengah malam, ya, sampai pertengahan malam, seperti itu. Waktu ikhtiari. Nah, sekarang yang kedua, waktu daruri. Waktu daruri dari salat itu, ya, untuk salat duhur, waktu darurinya, apa itu waktu daruri? Waktu daruri itu adalah waktu, ya, seorang yang berudzur itu harus melaksanakan salat di waktu tersebut. Ya, orang yang berudzur harus menunaikan salat di waktu tersebut. Begitu ya? Misalnya ada orang sakit, ya, sakit parah. Nah, dia tidak bisa melaksanakan salat duhur di waktu ikhtiari. Ya. Maka ketika masuk waktu daruri, ya, di situ dia tetap wajib menunaikan salat. Paham? Ya, wajib menunaikan salatnya di waktu daruri. Jadi waktu daruri itu bagi salat duhur itu sampai masuk waktu asar, yakni sampai apa namanya? Habis waktu asar. Itu waktu daruri untuk duhur. Kemudian waktu daruri untuk salat asar itu sampai kapan? Ya, sampai masuk waktu maghrib. Karena waktu ikhtiarinya tadi sampai matahari menguning, tapi waktu darurinya sampai terbenam matahari. Nah, kemudian waktu daruri untuk salat maghrib itu adalah sampai, ya, sampai selesainya waktu salat isya. Dan waktu daruri untuk salat isya, ya, itu adalah sampai menjelang masuk waktu subuh. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang wanita yang haid itu dianggap darurat. Sehingga kapan dia suci? Di waktu daruri dia harus menunaikan salat yang dia tinggalkan itu. Ya. Jadi rinciannya seperti apa namanya? Kesimpulannya seperti ini ya. Kalau ada wanita yang suci dari haidnya, naam, di waktu asar atau setelah sholat asar, atau misalnya jam 5 sore, ya, atau setengah 6 sore, itu masih waktu daruri untuk sholat asar dan sholat duhur, maka dia harus menunaikan sholat duhur dan sholat asar ketika itu. Paham? Ya.
Kemudian wanita yang suci di waktu malam, misalnya ya dia suci di jam 11 malam, itu masih waktu ikhtiari untuk salat isya dan waktu daruri untuk salat maghrib. Begitu ya. Berarti ketika dia suci di waktu isya, maka dia menunaikan salat maghrib dan isya. Ya, ini yang difatwakan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid 2 halaman 434. Ya, saya kira dipahami ya. Ya. Baik, kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ya, yang kedua dari perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid itu adalah as-siyam, berpuasa. Ya, dilarang bagi wanita yang haid itu untuk berpuasa. Sehingga siapa yang berpuasa di masa haidnya itu tidak dianggap puasanya, bahkan dia berdosa ketika dia berpuasa di situ. Ya, jangan sampai ada wanita misalnya di bulan Ramadan ya, didapatkan haidnya, dia tidak mau berhenti puasa karena tidak mau mengganti puasa di luar Ramadan. Maka di situ dia berdosa ketika dia meninggalkan dia berdosa ketika dia berpuasa ketika itu. Kenapa? Karena dia haid. Naam. Ketika dia haid. Dalilnya sama dengan dalil tadi tentang salat ya. Nabi mengatakan, bukankah ketika wanita itu haid dia tidak salat dan tidak puasa? Yang menunjukkan haram wanita itu berpuasa ketika dia haid. Ya, hanya bedanya dengan salat, ya, wanita yang haid kemudian meninggalkan puasanya, ya, itu wajib untuk mengganti puasa tersebut, melakukan qada, ya, puasa tersebut di luar bulan suci Ramadan. Harus diganti selama berapa hari dia tidak puasa. Dan ini perkara yang dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Dalilnya jelas ya. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kunna nu'maru ya fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami diperintah oleh Nabi untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintah untuk mengganti salat. Jelas ini? Ya, tidak diperintah untuk mengganti salat. Baik, hukum berikutnya berkaitan dengan haid. Bagaimana misalnya ketika ada seorang wanita yang haid sebelum subuh? Wanita berhenti, dia sudah suci dari haidnya sebelum subuh. Kemudian dia tidak sempat mandi. Ya, kemudian imsak, masuk waktu subuh. Ya. Apakah puasanya itu sah? Ya, atau apakah dia boleh berpuasa di hari itu atau tidak? Ya. Karena dia sucinya sebelum subuh, sebelum imsak. Ya, hanya dia tidak mandi wajib. Kemudian masuk waktu imsak. Apakah dia boleh berpuasa di hari itu? Jawabannya, dia wajib berpuasa di hari itu. Ya, kenapa? Karena ya, sahnya puasa itu, sahnya puasa bagi wanita yang haid itu adalah ketika dia sudah suci dari haid, dalam artian berhenti keluar darah haidnya. Ya. Dan tidak dipersyaratkan harus mandi seperti sholat. Jadi yang dipersyaratkan harus mandi ya adalah ketika wanita yang suci dari haidnya itu mau sholat atau mau melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dipersyaratkan harus mandi dulu. Adapun puasa tidak diharuskan untuk mandi dulu kemudian berpuasa. Yang penting sudah suci dari haidnya. Bisa dipahami? Ya. Sebaliknya misalnya kalau ada wanita yang haid ya, kemudian sebelum terbenam matahari
misalnya pas sore hari, dia suci dari haidnya, mandi, dan dia sudah sholat duhur dan asar, apakah dia wajib untuk menahan puasa ya sore itu sampai berbuka atau tidak perlu? Ya, jawabannya tidak perlu. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak menyempurnakan puasanya, tidak berpuasa dengan puasa yang sempurna. Kenapa? Karena di pagi hari, siang hari dia masih haid. Begitu ya. Sementara puasa itu adalah puasa kesatuan, adalah suatu ibadah yang merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, maka di situ dia tidak harus menahan puasanya, namun dia berpuasa di keesokan harinya. Wallahu taala a'lam. Baik akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, ya, larangan yang ketiga bagi seorang wanita yang haid. Itu adalah al-jima'. Ya, apa itu al-jima'? Itu adalah al-wata'u fil farj. Ya, seorang itu melakukan hubungan intim di kemaluan. Ya. Dan ini saya kira dimaklumi seperti yang kita sebutkan kemarin, ya, berhubungan intim itu bukan sekedar bertemunya bersentuhannya dua yang dikhitan, tapi yang dimaksud di situ adalah ilaj. Ya, terjadi ilaj, na'am, kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Na'am. Ya. Maka ini perkara yang diharamkan bagi seorang wanita melakukan jima ya di kemaluannya, na'am, dalam keadaan dia haid. Ini jelas larangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika dia haid. Maksudnya jauhi wanita di sini adalah jauhi untuk menyetubuhinya ketika dia haid. Ya, jauhi melakukan jima ketika dia haid. Begitu ya? Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau ditanya bagaimana hukum ya Nabi ketika ditanya, bolehkah seorang lelaki itu mencumui istrinya ketika istrinya itu haid? Ya, Nabi menjawab sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan lakukan segala sesuatu terhadap istrimu kecuali an-nikah. An-nikah di sini maksudnya al-jima'. Ya. Tidak diperbolehkan melakukan jima'. Dan ini disepakati oleh para ulama akan haramnya, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, sehingga yang melakukannya dengan sengaja itu adalah merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Ya, di antara dosa dari dosa-dosa besar. Baik, kemudian selanjutnya akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, bahwasanya seorang wanita yang haid itu diperbolehkan baginya untuk bercumbu dengan suaminya, ya, selama dia haid, dengan ketentuan dia tidak melakukan jima di kemaluannya. Ya. Jadi diperbolehkan melakukan hal tersebut. Dalilnya apa yang disebutkan ya dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim tadi. Ketika Nabi ditanya, bolehkah seorang itu bercumbu dengan istrinya ketika haid? Ya, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan lakukan segala sesuatu kecuali an-nikah, yakni al-jima'. Naam. Dan
kesaksian dari sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha thawban. Ya, kata sebahagian sahabat Nabi, kesaksian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan sesuatu, ya, ingin bercumbu dengan salah seorang dari dari istrinya yang haid, maka Nabi meletakkan kain di atas kemaluan istrinya tersebut. Kemudian dia pun, ya, melakukan apa yang dia ingin lakukan terhadap istrinya. Ya. Demikian pula ketika datang satu riwayat Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari Masruq rahimahullah, dia pernah bertanya kepada Aisyah. Kata beliau, saya ingin bertanya tentang sesuatu tapi saya malu. Maka Aisyah berkata, innama ana ummuki wa anta ibni. Saya ini kedudukanku sebagai ibumu dan kamu anak saya. Ya, tidak usah malu. Maka Masruq bertanya, malir rajuli min imra'atihi wa hiya haid? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang lelaki terhadap istrinya jika istrinya itu haid? Maka Aisyah berkata, lahu kullu syai'in illa farjaha. Boleh baginya melakukan segala sesuatu kecuali kemaluannya saja. Ya, artinya tidak boleh melakukan jima di kemaluannya. Ya, itu fatwa dari Aisyah. Ya, dan perkara yang dimaklumi bersama bahwa Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain yang paling tahu tentang masalah ini, ya, karena mereka adalah istri Nabi, ya, dan mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap mereka. Naam. Walaupun ada sebahagian ulama juga yang berpendapat bahwasanya kalau orang mau bercumbu dengan istrinya yang haid, katanya itu harus, ya, tidak boleh dia melakukannya antara lutut dengan pusarnya. Ya, cuma anggota tubuh yang lain saja yang boleh, ya, melakukan cumbuan terhadapnya. Nah, adapun antara pusar dengan lutut katanya tidak boleh. Ya, ini datang pendapatnya dari sebahagian ulama. Namun ini adalah pendapat yang lemah, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lakukan segala sesuatu. Hanya satu area yang tidak boleh dilakukan saja, yaitu melakukan jima di kemaluannya saja. Naam. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukum selanjutnya bahwa seorang wanita yang sudah suci dari haid, bersih dari haidnya, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai dia mandi. Ya, jadi walaupun dia sudah suci tapi belum mandi wajib, maka tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Dan jangan kalian mendekati wanita-wanita yang haid itu sampai mereka suci. Mendekati di sini maksudnya menjimai sampai dia suci. Kemudian kata Allah, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Ya, kapan si wanita yang haid itu sudah suci, maka silahkan kalian mendatanginya dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian, yakni dari arah kemaluannya. Nah, maka dipersyaratkan bagi wanita yang suci dari haidnya untuk melakukan jima itu adalah harus bersuci dulu, yakni mandi wajib. Ya, fa idza tatahharna, dikatakan situ fa idza tatahharna. Jika wanita itu sudah bersuci, yakni sudah mandi wajib, silakan kalian mendatangi dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian berikutnya, yang keempat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid itu adalah at-tawaf. Tawaf di Baitullah. Haram bagi seorang wanita yang haid ya untuk tawaf di Baitullah. Naam, apakah itu tawaf untuk umrah atau tawaf untuk haji, atau dia adalah tawaf sunnah? Naam, tawaf secara mutlak. Pokoknya seluruh tawaf, seluruh jenis tawaf itu diharamkan bagi wanita yang haid. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam kisah yang kita sebutkan tadi di awal ya, ketika Aisyah itu ikut hajjatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia haid, maka beliau menangis. Nabi pun menghiburnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri. Kata Nabi, lakukan semua apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Silakan lakukan semua. Ya, jadi silahkan berihram. Ya, silahkan sa'i antara Safa dan Marwa. Ya, silahkan wukuf di Arafah. Ya, mabit di Muzdalifah, melontar jamrah, dan semua manasik-manasik haji silahkan lakukan, kata Nabi, illa an tatufi bil bait, kecuali kamu tidak boleh tawaf di Baitullah hatta tathuri, sampai kamu itu suci. Ya, sampai kamu itu suci. Ya, maka tawaf bagi wanita yang haid itu tidak diperbolehkan ya. Ya, tidak diperbolehkan baginya. Jadi harus dia hindari untuk tawaf, itu saja. Baik. Ya, itu 4 perkara yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Nah, dan itulah 4 yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Adapun yang lainnya itu terjadi khilaf ya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, seperti nanti kita akan sebutkan hukumnya juga, masuk masjid, membaca Quran, kemudian menyentuh mushaf dan yang semisalnya. Itu ada ya perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah itu. Baik. Kemudian di sini kita ya akan menyebutkan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Yang boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid, ya asalnya semua aktivitas ya. Semua aktivitas boleh dilakukan oleh wanita yang haid selain daripada 4 perkara itu tadi. Ya, 4 perkara itu tadi. Hanya ya ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Inilah yang akan kita sebutkan di sini. Ya, yang pertama, bahwa berzikir kepada Allah dengan lisannya, membaca Al-Quran, naam, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi wanita yang haid. Ya, diperbolehkan bagi wanita yang haid sesuai dengan pendapat yang benar di kalangan para ulama. Boleh membaca Al-Quran ya bagi wanita yang haid. Ingat ya, di sini membacanya. Ya, membacanya. Adapun menyentuh mushaf nanti akan datang. Ya, jadi sini membaca Quran, zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya selain daripada salat, ya itu diperbolehkan bagi wanita yang haid. Naam. Dan ini pendapat yang benar. Ya, walaupun sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada perselisihan ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ini yang benar, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan ini juga masyhur dari madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mengatakan boleh saja wanita itu ya berzikir kepada Allah semasa haidnya dan boleh membaca Al-Quran. Ya.
Dalil akan bolehnya ini adalah beberapa hadits yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadits Ummu Atiyah, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya wanita pada Yaumul Id, ya, hari Lebaran, Nabi perintahkan semua wanita-wanita itu dikeluarkan dari rumah, datang ke lapangan, termasuk al-bikr, ya, gadis-gadis yang dipingit, demikian pula al-hayyad, wanita-wanita haid, demikian pula wanita yang nifas, diperintahkan semua keluar ke lapangan untuk salat, ya, menyaksikan salat Id. Ya, fayakunna khalfan nas, mereka diperintah untuk tinggal di mana? Di belakang orang yang wanita-wanita yang tidak haid, ya, di belakang dia. Jangan masuk di shaf untuk salat, tapi dia tetap berdiri di belakang saja atau duduk di belakang saja. Naam. Fayukabbirna bitakbirihim. Wanita-wanita itu diperintahkan untuk bertakbir mengikuti takbir kaum muslimin. Ya, jadi perintahkan juga takbir, tahmid, tahlil. Wa yad'una bidu'aihim. Mereka juga diperintah untuk berdoa dengan doa-doa mereka. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Ya, dalam rangka mengharapkan keberkahan hari itu dan kesucian hari Lebaran tersebut. Jelas, ya? Ya. Maka di sini disebutkan, ya, para wanita itu bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, berarti mereka berzikir kepada Allah. Termasuk di antara zikir adalah qiraatul Quran, ya kan? Ya, jadi boleh wanita itu membaca Al-Quran. Naam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla bahwa, ya, seorang wanita yang yang haid, ya, itu boleh membaca Al-Quran, sujud, demikian pula menyentuh mushaf, zikir kepada Allah, dan semua perkara-perkara yang dianjurkan untuk ibadah tersebut. Ya, karena kata beliau, siapa yang mengatakan itu tidak boleh harus mendatangkan dalil. Ya, harus mendatangkan dalil. Baik. Sementara sebahagian dalil yang didatangkan oleh orang yang berpendapat tidak bolehnya berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran semasa haid, itu adalah, ya, dalil-dalil yang lemah. Naam, jelas, ya? Maka boleh dilakukan. Ya, karena tidak bisa dibayangkan, ya, seorang wanita misalnya penghafal Al-Quran, dia haid selama 10 hari, tidak pernah meraja Al-Qurannya selama 10 hari, apa yang terjadi? Ya, atau dia tidak menyetorkan hafalannya selama 10 hari, ya, itu tidak memungkinkan, ya. Maka dari itu boleh wanita itu untuk berzikir dan qiraatul Quran. Hanya di sini, ya, secara khusus menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, ini juga ada perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, mereka berdalilkan dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, ada yang menyentuhnya kecuali, ya, makhluk yang disucikan. Jadi katanya tidak boleh menyentuh Al-Quran. Sebagian ulama lagi berpendapat boleh, ya, menyentuh mushaf Al-Quran bagi wanita yang haid. Kenapa? Tidak ada dalil yang melarang. Adapun ayat yang disebutkan tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, katanya yang dimaksud di situ makhluk yang disucikan oleh adalah para malaikat. Tidak boleh tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran, yakni Al-Quran di Lauhil Mahfuz, kecuali makhluk yang disucikan, yakni para malaikat. Ya, makhluk yang disucikan, yakni para malaikat. Nah, jadi bukan manusia yang dimaksud di situ, ya, bukan manusia yang dimaksud di situ. Berarti, ya, dengan demikian yang benar dalam masalah ini, boleh saja wanita yang haid itu menyentuh menyentuh mushaf, dan boleh juga untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan yang lainnya, kecuali salat saja tidak boleh. Baik.
Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa ketika wanita itu mendengar atau dia membaca dalam Al-Quran ada ayat sajadah, ayat disyariatkan untuk sujud di situ, boleh saja wanita itu untuk sujud. Ya, tapi sujudnya bukan untuk sholat ya, tapi dia sujud hanya sekedar karena mendengarkan ayat sujud tersebut, ayat sajadah. Baik. Demikian pula boleh seorang lelaki membaca Al-Quran sementara dia berada di pangkuan istrinya yang haid. Ya, boleh saja. Ini dilakukan oleh Nabi sebagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wanita yang haid diperbolehkan hadir di salat Id, bahkan diharuskan sebagaimana dalam hadis yang kita sudah sebutkan tadi ya. Kemudian bagaimana demikian pula wanita yang haid diperbolehkan masuk ke masjid. Ya, walaupun di sini ada khilaf, ada perselisihan pendapat, perselisihan panjang di kalangan para ulama tentang bolehkah wanita yang haid dan nifas masuk masjid atau tidak. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan mereka masuk ke masjid. Namun yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis Aisyah tadi, Aisyah diperbolehkan untuk melakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Baitullah saja. Berarti Aisyah boleh melakukan sa'i, sementara sa'i itu di Masjidil Haram, ya kan? Ya, sa'i itu di masjid. Maka diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk masuk ke masjid. Ya, jika ada keperluannya, misalnya untuk menghadiri majelis ta'lim, ya, untuk menyetor hafalan dan yang lain sebagainya, atau untuk mengajar, tidak mengapa mereka masuk ke masjid selama ya darah haidnya itu bisa dijaga dan tidak mengotori masjid. Begitu ya? Itu yang benarnya insyaallah taala. Naam. Ya, demikian pula di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bolehnya wanita haid masuk masjid itu tentang perempuan hitam yang tinggal di Masjid Nabawi. Pernah ada perempuan hitam itu tinggal di Masjid Nabawi. Naam. Dan diperbolehkan oleh Nabi. Sementara ya perkara yang dimaklumi ya bahwa wanita itu pasti datang bulan, ya setiap bulannya. Dan dia tetap tinggal di masjid, tidak disuruh oleh Nabi keluar dari masjid kalau kamu datang bulan. Ya, tidak ya. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya wanita haid itu masuk ke masjid jika ada suatu keperluan. Ya. Ya, demikian pula perkara yang diperbolehkan bagi wanita yang haid adalah bergaul dengan keluarganya, ya, anggota keluarganya, makan bersama, minum bersama, ya, bahkan diperbolehkan bagi seorang wanita untuk tidur bersama dengan suaminya dalam satu selimut, ya, boleh saja. Ini datang dalam hadis Aisyah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, beliau menyebutkan beliau itu terkadang haid tapi tidur satu selimut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula boleh wanita itu ya melayani suaminya, ya, keperluan-keperluan suaminya, ya, seperti misalnya ya selama dia haid boleh saja dia melayani keperluan suaminya, seperti misalnya menyisir rambutnya, mencucikan rambut suaminya, dia keramas suaminya, ya, atau dia pijit suaminya, atau dia mengurut suaminya, tidak ada masalah. Ya, itu dilakukan oleh Aisyah. Kata beliau, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya dahulu itu ya sering menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saya haid. Naam, dalam keadaan saya haid. Baik. Itu mungkin yang bisa kita sebutkan berkaitan dengan hukum-hukum haid. Baik.
Baik akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada pembahasan jenis darah yang kedua. Apa itu? Damun nifas, darah nifas. Apa itu nifas? Definisinya disebutkan oleh ulama. An-nifasu huwa ad-damul kharij bisababil wiladah. Darah nifas itu adalah darah yang keluar disebabkan karena bersalin atau melahirkan, ya. Darah yang keluar disebabkan karena bersalin. Baik. Ya, akhwat sekalian, perlu dipahami ya bahwa hukum darah nifas, ya, hukum darah nifas secara umum sama dengan hukum darah haid. Itu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Ya, semua hukumnya sama dengan hukum darah haid. Ya, perbedaannya hanya ada dua. Perbedaan hukum darah nifas dengan darah haid hanya ada dua. Apa itu? Yang pertama, tentang waktunya. Ya, waktu nifas dan waktu haid itu berbeda. Ya, kalau waktu nifas itu keluarnya ketika apa? Ketika melahirkan atau dalam kondisi hampir melahirkan, begitu ya, kadang sudah keluar darah. Ya. Maka na'am, itu adalah darah nifas. Itu adalah darah nifas. Karena sebagian orang, sebagian wanita kadang bertanya, ya bagaimana hukumnya darah yang keluar pasca melahirkan, ya? Pasca melahirkan mau melahirkan ada darah yang keluar, apakah itu darah nifas? Apakah masih wajib sholat atau tidak? Ya, jawabannya itu sudah apa? Itu sudah darah nifas hukumnya, ya. Ya, sudah darah nifas karena dia adalah darah yang keluar disebabkan, ya, karena melahirkan. Jadi waktu keluarnya darah nifas itu ketika detik-detik melahirkan atau setelah melahirkan. Ya, kemudian ya, tidak ada ketentuan, ya. Tidak ada ketentuan berapa paling cepat wanita itu berhenti nifas. Tidak ada. Ini sepakat para ulama bahwa tidak ada ketentuan berapa lama wanita itu paling cepat berhenti, berapa waktu paling cepatnya wanita itu berhenti nifas. Tidak ada. Ya, walaupun cuma 1 hari, kalau sudah berhenti maka dia dianggap berhenti nifas. Begitu ya? Ya, hanya ya bedanya dengan haid itu adalah waktu paling lamanya wanita itu nifas. Ya, kalau dia darah haid tadi tidak ada ketentuan berapa waktu paling lamanya, kembali kepada adat kebiasaannya. Tapi kalau nifas itu ditentukan, ya, batas akhir paling lama wanita nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Kata Ummu Salamah, "Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauman au 40 lailatan." Para wanita-wanita yang nifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mereka tinggal menunggu masa nifasnya itu selama 40 hari atau 40 malam. Ya, 40 hari atau 40 malam. Jadi itu batas akhirnya. Jadi wanita yang nifas itu, ya, kalau dia berhenti darah nifasnya sebelum 40 hari atau 40 malam, berarti dia dianggap suci. Tapi kalau sudah sampai 40 hari atau 40 malam belum berhenti darah nifasnya, maka dia dianggap suci juga. Suci dari nifasnya, dia sudah wajib mandi di situ, ya, dan menganggap dirinya suci sebagaimana wanita-wanita suci yang lainnya, seperti itu. Ya, adapun darah yang keluar sisanya itu, ya, darah yang keluar itu dianggap sebagai darah istihadah. Paham? Yaitu dianggap sebagai darah istihadah hukumnya. Wallahu taala a'lam.
Iya. Kemudian perbedaan yang kedua dengan haid untuk nifas ini adalah ya perbedaan masa iddah. Wanita yang ditalak suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau wanita itu tidak hamil, ya, ditalak oleh suaminya atau dia harus menunggu berapa? Ya, salasata quru, ya, tiga kali haid, begitu ya? Ya. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, lebih lama lagi, arba'ata ashhurin wa asyra. Dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya. Itu bedanya. Tapi kalau wanita yang hamil, itu masa iddahnya, masa menunggunya, dia hamil misalnya, kemudian meninggal suaminya, ya, masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Ya. Sampai dia melahirkan, itu masa iddahnya. Jadi lebih bisa saja lebih singkat, ya bisa juga lebih lama, ya. Jadi masa iddahnya selama dia sudah melahirkan anaknya. Itu perbedaannya antara nifas dengan haid. Selebihnya itu maka secara umum sama hukum antara nifas dan haid. Itu berdasarkan ijma', kesepakatan dari para ulama. Baik akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada jenis darah yang ketiga, adalah damul istihadah, darah istihadah. Ya. Apa itu damul istihadah? Darah istihadah, definisinya kata para ulama adalah jaryanud dam fi ghairi awqatil haidhi wan nifas. Keluarnya darah di luar waktu haid dan waktu nifas. Ya, jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar. Saya ulang ya. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar di luar waktu haid dan waktu nifas. Maka itu adalah darah istihadah. Ya. Penyebab dari darah istihadah itu bukan karena perbedaannya dengan haid, ya, darah haid dan nifas. Kalau darah istihadah itu keluarnya bukan dari rahim, tapi dari organ kewanitaan wanita itu, ya, di luar rahimnya. Apakah ada terluka atau ada penyakit atau mungkin ada urat yang putus, ya, maka darah istihadah itu disebut juga darah penyakit, ya. Nah, ya, sementara darah haid tadi sudah kita sebutkan dia keluarnya dari apa? Dari rahim. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah dari sisi cirinya, sifatnya. Sifat darah haid tadi sudah, ya, warna hitam, kental, berbau kurang sedap. Sementara darah istihadah itu darah segar, encer, dan dia itu tidak berbau busuk, tapi dia berbau darah, ya, berbau amis, ya, sebagaimana keumuman darah yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, darah haid itu keluar di waktu-waktu tertentu yang merupakan kebiasaan, adat kebiasaan wanita. Sementara darah istihadah itu dia tidak keluarnya bukan pada waktu-waktu tertentu, ya, tapi dia keluar ketika ada penyakit, sehingga dia kadang keluar dalam waktu yang lama. Kadang keluar dalam waktu yang lama. Baik. Sekarang hukumnya, apa hukum wanita yang mengalami istihadah? Ya. Hukumnya itu adalah dia dihukumi wanita yang suci. Hukumnya wanita istihadah adalah wanita yang suci. Walaupun tetap keluar darah, dia dihukumi suci.
sehingga tetap wajib sholat, wajib puasa di bulan Ramadan, tetap wajib untuk melayani kebutuhan suaminya. Naam, tetap wajib melakukan jima dengan suaminya ketika dibutuhkan, ya. Dan melakukan hal-hal yang lainnya seperti itu. Ya, karena dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Ini menurut kesepakatan para ulama, ya, menurut kesepakatan para ulama. Baik. Kemudian waktunya, ya. Ya. Tidak ada iskal, tidak ada permasalahan kalau misalnya wanita itu mengalami istihadah di luar masa haid dan nifasnya. Ya, tidak ada masalah di situ, ya. Dia tetap anggap dirinya wanita yang suci. Misalnya dia itu haidnya di setiap awal bulan dan dia sudah haid. Tiba-tiba di tengah bulan, pertengahan bulan keluar darah lagi, maka pasti itu adalah darah istihadah. Paham? Ya, karena tidak ada wanita yang haid 2 kali dalam sebulan. Ya, maka itu adalah darah istihadah. Maka tetap dia anggap dirinya suci selama keluarnya darah haid tersebut. Darah istihadah tersebut. Baik, yang jadi permasalahan di sini, ya, pada sebahagian wanita, kalau darah haid itu, darah istihadah itu bersambung dengan darah haid dan nifas. Ya, di sini terkadang wanita itu bingung, ya. Apa yang harus dilakukan ini? Nah, tidak tahu apakah sudah selesai haid atau tidak. Kadang lagi ada yang bertanya, kenapa saya ini haid terus? Ya, biasanya haidnya 1 minggu, sekarang ini haid 1 tahun. Ya, kadang seperti itu, ya. Dan banyak-banyak yang mengalami seperti itu adalah, ya, mohon maaf, ini wanita-wanita yang biasanya melakukan KB, ya, atau memasang alat kontrasepsi misalnya, memasang alat-alat yang mencegah dia untuk haid. Wah, itu banyak-banyak mengalami seperti ini. Dia mengalami istihadah. Naam, itu mungkin karena pengaruh dari alat-alat yang dia gunakan atau obat-obat yang dia minum itu, ya, sehingga kadang wanita mengatakan masa haidnya tidak teratur, padahal sebenarnya bukan tidak teratur, tapi dia mengalami istihadah, ya, karena pengaruh obat-obatan atau alat-alat itu tadi. Baik. Nah, sekarang bagaimana menentukan kalau misalnya istihadah itu bersambung dengan masa haid atau masa nifas? Ya, kalau masa nifas gampang, ya. Ya, karena dia menganggap dirinya nifas setelah apa? Setelah melahirkan sampai kapan? Ya, sampai 40 hari. Ya, sampai 40 hari. Lewat dari 40 hari berarti dia istihadah. Begitu, ya? Ya, gampang. Nah, sekarang yang masalah ini haid. Kenapa? Karena tidak ada penentuan berapa lama wanita itu, ya, mengalami haid. Nah, sekarang, ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang haid? Ya, dia haid kemudian bersambung dengan istihadah. Nah, baik. Di sini saya akan berikan 3 kaidah, ya. 3 kaidah penting bagi wanita yang mengalami istihadah bersambung dengan masa haidnya. Baik, kaidah yang pertama, atau bukan kaidah, ya, mungkin patokan, ya. 3 patokan bagi wanita yang mengalami hal tersebut. Baik. Patokan yang pertama, ya, wanita itu harus berpatokan pada kebiasaannya, adah al-mu'tadah, ya, kebiasaan yang memang sudah valid dia haid di masa itu. Ya, dia berpatokan di situ. Ketika masih ada keluar yang darah di luar masa kebiasaan dia haid, berarti itu adalah darah istihadah. Bisa dipahami, ya? Ya, kenapa? Karena, ya, berpatokan pada
kebiasaan masa haid itu adalah aqwal alamah, tanda yang paling kuat. Tanda yang paling kuat bagi wanita, ya, dia haid itu kembali kepada adat kebiasaannya. Misalnya dia kebiasaannya haid ya 5 hari, maka itu yang dia jadikan patokan. Lewat dari 5 hari berarti itu adalah darah istihadah. Bisa dipahami ya? Nah, itu berdasarkan hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, beliau berkata, ya, kata Nabi, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma iktasili wa salli. Kata Nabi, kamu tinggal menunggu masa haidmu sekadar ya kebiasaan kamu ditahan oleh haid, ya, yakni sekadar kebiasaan masa haidmu, kamu anggap dirimu haid di situ. Ya, kapan sudah lewat, tsumma iktasili wa shalli, mandilah dan salatlah. Ya. Walaupun masih tetap keluar darah haid, ya, tapi kalau sudah lewat masa kebiasaannya, ya, maka itu sudah dianggap apa? Suci. Dia diwajibkan untuk mandi dan salat. Seperti itu. Baik, patokan yang kedua. Jika wanita itu tidak punya kebiasaan, ya, kebiasaan tetap masa haidnya berubah-ubah, kadang dia haid 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari, ya, kadang juga 2 hari, ya. Ya, dia berubah-ubah masa haidnya. Maka dia berpatokan kemana? Kata para ulama, wanita yang kondisinya seperti ini, dia berpatokan pada at-tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Upaya untuk membedakan yang mana darah haid dan mana darah istihadah. Dia harus membedakan. Ya, jadi kalau yang keluar itu adalah darah haid, ya, dengan ciri yang sudah kita sebutkan di awal, maka dia menganggap dirinya masih haid. Tapi kapan sudah bukan darah itu yang keluar, ya, ciri darah haid sudah tidak ada, yang keluar itu adalah ciri darah istihadah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, maka dia wajib untuk mandi dan sholat. Begitu ya? Ya. Jadi dia mandi, wajib mandi, kemudian wajib sholat. Kalau Ramadan, wajib puasa Ramadan walaupun keluar darah, dan dia tetap melayani suaminya, melakukan jima, hubungan suami istri di kemaluannya, ya, walaupun tetap keluar darah, tidak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Baik, itu dalilnya, ya, dalil tentang at-tamyiz, ya, adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubaish. Ya, Fatimah bintu Abi Hubaish, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Fatimah bintu Abi Hubaish pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni la athhur, afa ada'us shalah?" Wahai Rasulullah, saya ini perempuan yang tidak pernah suci, maksudnya keluar darah terus. Apakah saya tetap meninggalkan salat? Maka Nabi menjawab, "Innama dzalika 'irqun wa laysa bihaidah." Sungguh itu adalah darah irq, yakni darah nifas. Darah istihadah. Dan itu bukan darah haid. Maka kata Nabi, "Fa idza aqbalatil haidah." Kapan tiba masa haidmu? Ya, diingat tanggal berapa biasanya dia haid? Di awal bulan, akhir bulan? Kapan tiba masa haidmu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatrukis shalah," maka tinggalkan salat. yakni kamu anggap dirimu haid, tinggalkan salat, jangan puasa, kemudian jangan melakukan hubungan intim. Ya. Kata Nabi, fa idza dhahaba qadruha, ya, kapan sudah lewat masanya, faksili ankid dam, cucilah darahmu, wasalli, dan salatlah. Nah, ini
kalau dia punya apa? Adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ini Fatimah bintu Abi Hubeish, dia punya, kalau dia punya adat kebiasaan, Nabi arahkan seperti itu. Tapi kalau tidak punya adat kebiasaan, ya dalam hadits yang lainnya juga dari Fatimah bintu Abi Hubeish, ya, Nabi bersabda, "Idza kana damul haidhi fa innahu damu aswad yu'raf." Kalau yang keluar itu adalah darah haid, maka dia adalah darah yang hitam. Dan itu dikenali oleh wanita. Ya, perempuan itu pasti tahu. Ini darah haid karena darahnya warna hitam. Fa idza kana dzalika, kata Nabi, kalau yang keluar itu adalah darah dengan ciri itu, fa amsiki 'anis shalah, berhenti salat. Fa idza kana al-akhar, tapi kalau yang keluar itu adalah darah dengan ciri yang lain, ya bukan ciri darah haid, fatawaddai wa salli, maka berwuduklah dan salatlah, kata Nabi. Berwuduklah dan salatlah. Sudah ya? Jadi harus melakukan tamyiz kalau dia tidak punya adat kebiasaan. Baik. Sekarang patokan yang ketiga. Kalau ada wanita yang tidak punya adat kebiasaan, tidak bisa membedakan juga, ya susah dibedakan darah haidnya dengan darah istihadahnya. Nah, apa yang dia lakukan? Naam, kata para ulama, dia menganggap dirinya haid di masa kebanyakan wanita, ya pada masa kebanyakan wanita, ya mengalami haid. Berapa itu? Disebutkan oleh Nabi, ya itu sekitar 6 atau 7 hari. Sekitar 6 atau 7 hari dia menganggap dirinya haid di situ. Ini dalilnya adalah hadis Hamna bintu Jahsh. Dalam hadis Hamna bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, ya, ketika Nabi ditanya tentang darah istihadah, Nabi menjawab, "Innama hiya raqdatun minasyaitan." Sungguhnya itu hanyalah gerakan syaitan. Ya, fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam thumma iktasili. Maka anggap dirimu itu haid selama 6 hari atau 7 hari dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulannya itu ada masa 6 hari atau 7 hari kamu anggap dirimu itu apa? Haid. Ya. Thumma iktasili, kemudian mandilah. Ya, kemudian mandilah. Jadi misalnya di awal bulan dianggap dirinya haid di awal bulan selama 7 hari misalnya. Setelah 7 hari dia mandi, kemudian sholat walaupun tetap keluar darah. Ya, kata Nabi, fa idza stanqati fasalli. Kapan sudah selesai dari 6 atau 7 hari itu, maka sholatlah. Ya, atau kalau kamu sudah bersih, kata Nabi, maka sholatlah. Ya, jadi itu patokan yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan oleh wanita yang mengalami istihadah. Nah, yang bersambung dengan apa? Dengan masa haidnya. Baik. Baik, sekarang selanjutnya ya, berkaitan dengan hukum wanita yang istihadah, hukum selanjutnya yang perlu difahami di sini, ya, bahwa wanita yang istihadah itu tidak diharuskan untuk berwudu atau mandi setiap kali mau sholat. Ya, tapi dia menganggap dirinya seperti orang yang suci, yang tidak keluar darah. Hanya menurut para ulama dianjurkan, disunnahkan dia itu mandi setiap kali mau sholat, atau minimal dia berwudu setiap kali mau sholat. Dia cuci darahnya, kemudian dia berwudu setiap kali mau sholat, gitu ya.
Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau sementara sholat masih keluar darah, atau setelah berwudu keluar lagi darah? Jawabannya itu bukan pembatal wudu dan bukan pembatal sholat, ya. Biarkan saja dia keluar, naam, dan tetap dia melaksanakan sholatnya seperti itu. Tidak diharuskan, naam, untuk mandi. Tayyib. Tapi disunnahkan, ya, berdasarkan hadis Ummu Habibah ketika dia bertanya kepada Nabi, ya, Nabi arahkan, kamu mandi saja, ya, kamu mandi. Maka Ummu Habibah pun mandi setiap kali mau sholat. Beliau mandi setiap kali mau sholat. Tapi itu bukan keharusan, tapi itu adalah sunnah bagi orang-orang yang mengalami istihadah. Baik, demikian pula di antara hukumnya sudah kita singgung juga tadi di tengah pembahasan, bahwa wanita yang istihadah itu sama hukumnya dengan wanita yang suci, sehingga boleh saja dia melakukan jima', ya, hubungan suami istri di tengah-tengah masa istihadahnya. Nah, karena, ya, kalau wanita tidak paham ini, bisa-bisa suaminya libur panjang, ya. Nah, itu nanti jadi permasalahan. Nah, kadang sebagian suami bingung, bagaimana istri saya ini, ya, kita tidak dapat jatah selama 2 bulan. Wah, maka itu namanya penyiksaan, ya. Makanya wanita harus paham ini, bahwa walaupun tetap keluar darah, tetap dia melayani suaminya selama dia dalam masa istihadah. Demikian pula diperbolehkan bagi wanita itu untuk i'tikaf di masjid kalau dia istihadah, boleh saja. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari bahwa sebahagian istri Nabi itu terkadang mereka i'tikaf, ya, ini sepeninggalnya Nabi, istri-istri Nabi itu i'tikaf sementara mereka itu mengalami istihadah, dan itu tidak masalah. Ya, jadi hukumnya sama dengan hukum wanita yang suci. Baik. Jadi kalau nifas tadi hukumnya sama dengan hukum wanita yang apa? Yang haid. Maka istihadah itu hukumnya sama dengan hukum wanita yang suci. Baik, wallahu taala a'lam. Ya. Baik, demikianlah akhwat sekalian, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya, dan selesai pembahasan kita berkaitan dengan fikih bersuci bagi wanita muslimah. Wallahu taala a'lam. 4 hadiah. Berarti 4 pertanyaan. Iya. Katanya ada 4 hadiah disiapkan oleh panitia, ya, untuk sesi pertama ini. Jadi siap-siap untuk menulis pertanyaan. Mungkin langsung terus supaya bisa tulis namanya, karena kemarin itu ada satu hadiah tidak tahu karena sama punyanya tidak ada nama daerahnya. Oh, begitu. Ya, jadi belum ada yang ngambil saat itu hadiah. Oh, ya, jadi katanya tolong ditulis kunyah. Kalau dia punya kunyah, boleh dia tulis kunyah sekaligus namanya, ya. Jangan kunyah saja. Ya, kalau bisa tulis nama, kunyah, dan nama daerahnya. Ya, karena yang masalah kemarin katanya ada satu hadiah yang tidak diambil oleh pemiliknya, mungkin karena merasa, ya, bukan dia. Ya, karena hanya menyebutkan nama saja atau kunyah saja. Jadi tolong diperhatikan, tulis memang nama, kunyah,